Shalom saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Lasaria Rapa dalam program Rema. Mari kita dengarkan Rema hari ini, di mana kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan hari ini kita sudah berada pada kitab Yosua, pasal yang ke-10, yang akan kita lihat bersama-sama karena ada rangkaian 10, 11, dan 12 di sini. Saya akan menyampaikan dari 3 ayat ini, saudara-saudara. Luar biasa. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kiranya Roh Kudus, yang adalah sumber hikmat dan wahyu, menolong kami semua, membuat kami mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, dalam Yosua pasal yang ke-10 ini kita melihat bersama-sama di sana, dan pasal yang ke-11 juga dalam peristiwa yang sama, dan pasal yang ke-12 berbicara tentang raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua bersama dengan pasukannya. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, Piream Raja Yamut, kepada Yafia Raja Lakis, dan Debir Raja Eklon, mengatakan, datanglah kepadaku, bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Saudara, 5 raja saudara-saudara membentuk koalisi untuk menyerang Gibeon yang sudah mengikat persahabatan atau berkoalisi dengan Israel di bawah pimpinan Yosua, saudara-saudara. Dan ini membuat bangsa-bangsa lain menjadi begitu takut, saudara-saudara. Tetapi mereka berpikir kalau kita lebih banyak tentulah bisa menang. Dan mereka menyerbu dengan pasukan yang banyak, 5 raja, saudara-saudara, untuk menghadapi Yosua bersama dengan pasukannya. Tetapi kita baca dalam ayat yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu peperangan yang begitu luar biasa kita lihat di sini, saudara. Satu karya yang luar biasa dari Tuhan terhadap umat Israel. Bagaimana mereka berperang, dan Tuhan berkata, jangan takut. Hadapi mereka, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kemudian mereka berperang, dan benar seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yosua. Bahkan Tuhan membantu peperangan itu dengan luar biasa. Tuhan sementara musuh-musuh dikejar, dikatakan Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Wow, tentulah ini satu perkara yang luar biasa sekali, saudara-saudara, yang sedang terjadi di dalam kerajaan Israel yang dahsyat itu, saudara, ya. Kita melihat pekerjaan Allah yang begitu luar biasa terjadi. Nah, ada banyak terjadi perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam pasal yang ke-11, saudara. Raja-raja lebih banyak lagi datang. Kalau kita baca di sana bahwa
raja-raja Kanaan dari sebelah timur, dari sebelah barat bersatu, berkoalisi lebih banyak. Dan dikatakan saudara-saudara, jumlah mereka seperti pasir di padang dan tidak terhitung banyaknya. Tetapi juga Tuhan berkata kepada Yosua supaya mereka jangan takut menghadapi akan raja-raja itu. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan, sama di ayat yang ke-8. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Dan ayat pasal yang ke-12 mencatat nama raja-raja itu, saudara. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-24 pasal yang ke-12, Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Ini perkara yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam satu hari, saudara-saudara, Yosua menghancurkan ada 5 kota. Itu dalam peperangan pertama. Dan ada satu perkara yang luar biasa dalam peperangan ini. Tuhan betul-betul dalam janjinya menyatakan akan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Tuhan membantu mereka berperang dan melempari musuh-musuh Yosua dengan batu besar-besar dari langit. Saya kira ini bukan kiasan, saudara. Tapi bagaimanapun itu caranya, Tuhan punya banyak cara menolong umat menghadapi persoalan hidup, menghadapi musuh-musuh di depan mereka. Selalu Tuhan punya cara yang luar biasa, yang tidak pernah terduga. Karena itu dalam hidup ini, saudara-saudara, menghadapi apapun, selalu Tuhan punya cara-cara yang mungkin tidak pernah terduga oleh kita. Tetapi Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Tuhan sudah memberikan saudara-saudara kemenangan besar itu dengan kebangkitan Yesus. Dan di dalam kehidupan ini kita akan melihat terus kuasa kemenangan itu berbagai macam cara bekerja dalam kehidupan kita. Satu perkara yang luar biasa dalam peperangan itu, saudara, nyata kuasa iman dalam doa seorang yang bernama Yosua. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, saudara-saudara, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat akan hal ini, saudara. Bahkan saudara-saudara, para ilmuwan menemukan, saudara, bahwa apa yang terjadi pada zaman Yosua itu benar-benar, saudara-saudara, menjadi sebuah hal yang bukan hanya cerita fiksi. Ternyata dalam penelitian para ilmuwan, saudara-saudara, ketika para ilmuwan itu, saudara, ingin membuat satu penelitian tentang bagaimana supaya bisa di masa depan itu bisa menentukan waktu-waktu yang terbaik dan kejadian-kejadian, maka mereka mundur ke belakang akan apa yang pernah terjadi di belakang, bagaimana supaya bisa membuat penelitian yang akan terjadi ke depan. Menggunakan komputer, saudara-saudara, untuk mundur dengan waktu ke belakang. Tapi heran, setiap kali dalam sebuah situasi, maka komputer itu selalu berhenti pada sebuah waktu. Maka setiap kali itu berhenti, mereka bingung. Lalu kemudian dipanggillah ahli yang membuat komputer ini dan yang menjualnya. Lalu kemudian mereka memeriksa mesin-mesinnya, tidak ada kerusakan apapun dan kesalahan di dalam komputer. Lalu mereka mencoba. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata terus aja terjadi bahwa komputer itu macet dalam sebuah waktu tertentu sehingga mereka bingung. Lalu mereka berpikir, kenapa bisa waktu tertentu kok berhenti ya? Nah, para ilmuwan ini terdapat seorang yang pernah, saudara-saudara, mendengar cerita di sekolah minggu. Ternyata dia satu-satunya di situ sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dia berkata begini, pada waktu kecil saya mendengar cerita di dalam Alkitab
di dalam sekolah minggu bahwa seorang yang bernama Yosua, seorang nabi, pernah menyampaikan di sana dalam peperangan mereka, berbicara kepada bulan dan matahari untuk berhenti, dan Alkitab mencatat itu berhenti sehari penuh. Ya, sehari penuh dikatakan demikian. Oh, lalu mereka mulai meneliti, saudara-saudara, dan benar mereka menemukan catatan itu ada. Ya, lalu mereka mencoba kembali komputer itu diatur sedemikian rupa. Tetapi kok tidak sampai sehari penuh? Kurang 23. Dia kurang, hanya bukan 24 jam, tapi hanya 23 jam kok kurang. Lalu mereka berpikir, kenapa bisa berhenti lagi? Oh, ada yang kurang. Oh, lalu dia mengingat lagi, saudara, cerita firman Tuhan yang ada di dalam kitab pada zaman Yesaya, yaitu Yehezkiel ketika dia sakit, saudara. Hizkia ketika dia sakit. Lalu dia minta tanda, diminta oleh Tuhan melalui nabi untuk meminta tanda, dan dia berkata supaya kalau maju jam itu 10 tapak itu biasa, dia minta mundur, dan terjadi mundur 10 tapak. Dan disitulah ditemukan sinkronisasinya itu, bahwa memang pernah terjadi, saudara-saudara. Waktu itu hilang sehari penuh. Saudara yang saya kasih, ini bukan cerita fiksi atau fiktif, bukan dongeng. Ilmu pengetahuan di hari-hari ini membuktikan akan hal ini, saudara-saudara. Apapun itu, mau ilmu pengetahuan berkata apa, saudara, tentang situasi ini, tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Sebuah kuasa doa iman dari seorang yang beriman bernama Yosua, saudara, yang berbicara kepada Tuhan dan memerintahkan itu, dan itu terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sana. Yang pertama, saudara, bahwa menghadapi peperangan apapun dalam hidup kita, bentuk peperangan apapun itu dalam persoalan kita, saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Tuhan berjanji bahwa Dia menyelesaikan bagi kita. Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia sudah mengalahkan dan telah memberikan kemenangannya kepada kita, sehingga kita disebut lebih dari pemenang. Tuhan memenangkan peperangan itu melalui putranya Yesus Kristus, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan hukum maut dan hukum dosa, memberi kemenangan itu kepada kita untuk menang atas segala godaan, pencobaan, dan ujian hidup apapun. Dan saudara-saudara yang saya kasih, itu hal yang luar biasa. Dan kuasa kemenangan itu bekerja di dalam kita. Satu di sini kita lihat adalah melalui iman. Dan iman itu, saudara-saudara, dinyatakan melalui perkataan. Bahwa karena kita percaya, kita berkata-kata, kita percaya, kita mengucapkan, maka perkara-perkara terjadi. Karena Allah berucap, maka jadilah semua yang ada di bumi ini, langit, bumi, laut, dan segenap isinya, diciptakan melalui perkataan atau firman daripada Allah. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 8 berkata bahwa firman iman yang mencipta itu tidak jauh dari kita, dia ada di dalam mulut kita. Nah, karena itu, saudara, penting dalam hidup ini untuk kita melepaskan perkataan yang benar. Kita melepaskan perkataan yang menghidupkan, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang memberikan gairah, antusiasme orang-orang untuk terus datang kepada Tuhan, lebih bersemangat dalam hidup ini, karena dia tahu Tuhan bersama dia, Tuhan yang berjanji, Tuhan menggenapi, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan orang-orang yang punya iman percaya. Kalau engkau orang beriman percaya, katakan. Dan seperti yang kau katakan, kata Yesus, seperti itulah terjadi dalam hidup. Dan kita lihat, saudara, peperangan itu seluruhnya tanah Kanaan dikuasai oleh Yosua. Melalui satu, janji Tuhan dipenuhi. Dan yang kedua, iman Yosua kepada Tuhan untuk terus bertindak menyelesaikannya, saudara-saudara, dalam hidup, baik melalui perkataannya maupun tindakan ketaatannya. Seperti Tuhan berkata melalui Musa bahwa dia harus menumpas seluruh tanah Kanaan itu, orang-orangnya semuanya.
harta benda semua yang hidup. Dan dia melakukannya, saudara-saudara. Dan Tuhan menyertai Yosua. Jadi dalam hidup ini, saudara, kalau Tuhan berfirman, kita menaati, kita berjalan dalam iman, maka kita melihat penyertaan Tuhan terjadi. Mujizat-mujizat, hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apapun masalahmu hari ini, persoalanmu hari-hari ini, kalau engkau mau taat, hidup dalam anugerah Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Nya, semua Tuhan sudah curahkan. Tuhan sudah berikan roh kemenangan. Tuhan sudah berikan segala berkat surgawi itu ke dalam hidup ini. Saudara, iman kita akan menentukan. Pertama, perkataan kita yang disertai tindakan kita untuk merebut kemenangan kita dalam hidup ini. Ingat, dalam melakukan itu semua, Tuhan berserta dengan kita. Tuhan berjanji, Tuhan menyelesaikan, Tuhan menepatinya, dan Tuhan sendiri, saudara, berjalan di depan kita untuk membuat setiap janjinya itu menjadi sebuah kenyataan. Puji Tuhan. Karena itu jangan takut. Jalani, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Kiranya kebenaran-kebenaran firman Allah ini yang tentunya masih banyak hal yang bisa kita gali, tetapi ini menguatkan kita semua. Bahwa dalam berperang di hidup kita ini yang seperti orang yang berperang dengan segala pergumulan hidup, kita tidak sendiri. Allah berperang buat kita. Dan biarkan Tuhan melakukan peperangan itu buat kita, saudara. Dia menyelesaikan buat kita. Dan kemuliaan selalu adalah bagi Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Karena peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Tuhan sendiri yang melakukannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Begitu banyak cara Tuhan untuk menolong, untuk menyelesaikan, dan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya. Dan Tuhan, umat-Mu bersukaria dan berbahagia karenanya. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Terus berjalan bersama Tuhan, karena Dia yang berjanji, Dia menepatinya, dan Dia sendiri yang berjalan di depan-Mu untuk meratakan gunung-gunung, dan untuk memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, dan supaya saudara menemukan semua yang telah Dia sediakan bagi kehidupan orang-orang percaya yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.